Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Sarah Husnahayati. Aku adalah salah satu mahasiswi farmasi Unpad angkatan 2017 NPM 113. Di sini aku akan menjelaskan mengenai pengadaan dan penerimaan sediaan farmasi. Pengadaan sediaan farmasi itu tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan sediaan farmasi tentunya ya, baik itu di instalasi farmasi atau di apotek. Dalam prosesnya itu membutuhkan hal-hal yang mendukung. Yang pertama ada personelnya harus terlatih, di mana jadi dia harus memiliki pengetahuan mengenai pengadaan obat itu seperti apa gitu. Karena ada beberapa dokumen yang harus diisi gitu kan. Kemudian yang kedua, metode dan prosedurnya harus jelas. Yang ketiga, sistem dan informasinya harus baik. Kemudian dana dan fasilitasnya harus memadai. Kemudian dalam pengadaan ini kita juga harus memastikan bahwa pemasok atau PBF atau distributor yang memberikan pesanan obat kepada kita itu memang dia tervalidasi. Gitu. Bagaimana cara memvalidasinya? Yang pertama kita harus mengetahui kelengkapan perizinan dari pemasok atau PBF atau distributornya. Apakah dia memang sudah memiliki izin yang valid gitu ya, yang legal dari pemerintah. Kemudian kita juga harus mengetahui apakah pemasok ini dia memiliki apoteker penanggung jawab gitu. Kalau misalnya dua ini sudah terpenuhi, insya Allah pemasoknya itu tervalidasi. Kemudian yang kedua, kita harus mengecek juga SP obat atau surat pesanan obatnya. Jadi untuk obat yang umum itu satu SP cukup untuk banyak obat. Tetapi kalau untuk obat narkotik itu satu SP, satu obat, atau maksudnya satu narkotika. Kemudian untuk yang psikotropika satu SP boleh lebih dari satu psikotropika. Selanjutnya, bagaimana metode pengadaan sediaan farmasinya ya? Yang pertama ada tender terbuka. Jadi di sini akan banyak supplier yang mengikuti tender gitu. Tapi kekurangannya adalah cukup membutuhkan waktu yang lama gitu kan. Karena dibutuhkan waktu seleksi. Kemudian juga belum lagi ada lead time atau waktu tunggu dari PBF-nya gitu ya, waktu tunggu barangnya. Nah, dan juga membutuhkan beban kerja yang tinggi karena tadi kan kita harus menyeleksi dari banyak sekali supplier. Tapi keuntungannya adalah kita bisa mendapatkan harga yang sangat murah gitu. Kita bisa mendapatkan harga murah. Maka tender terbuka ini disarankan jika kita memang ingin membeli item yang banyak gitu. Kemudian yang kedua ada tender terbatas. Tender terbatas ini jadi hanya supplier-supplier yang terdaftar gitu ya, jadi dibatasi gitu. Tapi walaupun dibatasi, tetap saja kita harus tetap menyeleksi gitu ya. Kemudian tapi hampir sama sebenarnya sama tender terbuka, biayanya cenderung murah. Untuk lead time-nya ya sedang ke panjang. Gitu. Kemudian beban kerjanya juga cukup tinggi juga. Dan untuk kualitas produk itu karena ini tender gitu ya, karena harus ada proses seleksi dan suppliernya juga cukup banyak. Jadi kualitas produk mungkin bisa terjadi ketidaksesuaian gitu. Sama sebenarnya dengan tender terbuka kayak gitu. Kemudian untuk tender terbatas ini juga disarankan untuk item-item yang memang ingin dibeli banyak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah negosiasi. Untuk metode negosiasi ini jadi kita hanya dibuka untuk supplier-supplier yang berpotensial gitu. Jadi dipilih supplier yang memang menurut kita dia memadai gitu. Kemudian biayanya cenderung murah karena ada proses negosiasi, lead time-nya pendek sampai panjang, beban kerjanya sedang karena kembali lagi tadi hanya supplier-supplier yang potensial ya. Dan disarankan untuk metode negosiasi ini hanya untuk item yang tidak urgent dan tidak banyak karena tadi harus ada proses negosiasi terlebih dahulu gitu. Kemudian untuk
metode langsung. Yang terakhir adalah metode langsung, di mana kita langsung membeli ke supplier target gitu. Tentunya pasti di sini suppliernya mungkin hanya satu gitu ya, dan posisinya pasti akan mendapatkan biaya yang mahal gitu, karena hanya supplier itu gitu yang dipilih gitu kan. Kemudian lead time-nya, tapi keuntungannya adalah lead time-nya adalah pendek dan sampai panjang gitu ya, karena kita bertemu langsung, sehingga bisa jadi langsung ada gitu barangnya. Kemudian kualitas obat juga terjaga, karena kita bertemu langsung, jadi bisa lebih menjaga kualitas obat. Dan proses pengecekan dan retur produk juga lebih mudah gitu. Tapi untuk metode langsung ini disarankan hanya untuk item-item yang memang dibelinya sedikit, karena tadi ya biaya yang mahal dan memang tidak memungkinkan untuk melakukan negosiasi. Seperti itu. Setelah kita melakukan pengadaan, maka kita harus melakukan pembayaran. Dalam pembayaran pun ada beberapa metode. Yang pertama ada konsinyasi, di mana distributor akan menyimpan barang. Jadi kita tidak akan langsung bayar dengan barang-barang itu. Biasanya ini adalah barang-barang yang baru, misalnya produk-produk baru gitu. Nanti akan mungkin disimpan di depan etalase, agar nanti ya dibeli oleh ini gitu ya, konsumennya. Kemudian kita akan membayar barangnya itu ketika memang barangnya terjual itu. Jadi keuntungan dari konsinyasi itu ya, kita bisa dapat barang banyak tapi tidak bayar dahulu gitu. Kemudian nanti distributor akan mengecek tiap 2 bulan sekali mana barang yang memang sudah terbeli, maka itu nanti yang akan dibayarkan kepada distributor. Kemudian yang kedua adalah cash on delivery. Jadi ini dibayar lunas ketika diantar, dan nanti akan langsung diberikan faktur aslinya. Kemudian yang ketiga adalah kredit. Jadi kredit ya, seperti yang kita tahu bahwa nanti dibayarnya akan nanti atau 3 minggu setelah barang sampai. Dan faktur aslinya akan diberikan setelah pembayaran lunas. Tadi sudah pengadaan, pembayaran, kemudian penerimaan. Dalam proses penerimaan, jadi ini adalah penerimaan pesanan sediaan farmasi ya kepada instalasi farmasi atau apotek. Dalam penerimaan itu ada beberapa prosedur. Yang pertama kita harus cek dulu kesesuaian surat pesanan atau tadi SP yang tadi ya, yang ada SP umum, ada SP narkotik, dan ada SP psikotropik. Kemudian yang kedua harus dicek fakturnya. Jadi dalam faktur itu nanti kita cek itemnya, apakah sudah benar, jumlahnya benar, gitu kan, batch-nya, kemudian apakah obatnya belum kadaluarsa, gitu kan. Kemudian ketiga, harus dicatat di buku penerimaan, agar nanti bisa kita track ketika ada kesalahan. Kemudian yang keempat, diinput di SIM farmasi juga. Yang kelima, obatnya kemudian disusun berdasarkan metode penyimpanannya. Nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Kemudian yang keenam adalah harus dicatat di kartu stok per obat. Gitu. Oke, mungkin segitu teman-teman mengenai pengadaan dan penerimaan sediaan farmasi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.